semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Misalani Katama Putri, NPM 21711118. Nah, kali ini saya akan merisum materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Jurnalistik. Nah, apa sih jurnalistik itu? Jurnalistik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam hal mencari, mengolah, mengumpulkan, dan melaporkan informasi tersebut kepada khalayak ramai. Nah, sedangkan Jurnalis itu adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalistik tersebut. Nah, seorang jurnalis atau wartawan ini memiliki beberapa julukan. Di antaranya itu ada Ratu Dunia Tanpa Mahkota, Kulit Tinta, Juru Warta, Juru Berita, dan Ahli Berita. Selanjutnya ada media massa. Media massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai secara luas dan heterogen. Nah, media massa ini memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu ada media cetak. Media cetak adalah media yang proses pembuatannya melalui percetakan. Contohnya itu seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Media cetak ini memiliki beberapa fungsi dalam komunikasi massa. Yang pertama itu ada fungsi pengawasan, yang kedua itu ada fungsi kolerasi, ketiga itu ada fungsi transmisi sosial, dan yang keempat itu ada fungsi hiburan. Bentuk-bentuk media massa itu yang kedua ada media elektronik, itu tuh contohnya radio dan televisi. Nah, yang ketiga itu ada media sosial. Nah, media sosial ini contohnya itu media online. Selanjutnya itu ada ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama itu komunikator yang melembaga. Yang kedua itu komunikasi yang bersifat heterogen. Yang ketiga itu pesannya bersifat umum yang dapat ditunjukkan kepada semua orang. Nah, yang keempat itu ada komunikasi yang berlangsung secara satu arah. Fungsi media massa bagi individu itu yang pertama ada pengawasan atau pencarian informasi. Yang kedua itu ada pengembangan diri. Yang ketiga itu ada fasilitas dalam hubungan sosial. Dan yang keempat itu ada substitusi dalam hubungan sosial. Selanjutnya ada pemetaan media massa di Indonesia. Nah, pada tahun 1998 sampai 2007 merupakan era keemasan media cetak. Nah, tahun 2007 sampai 2009 merupakan era di mana media cetak itu mulai tumbuh. Selanjutnya ada 2009 sampai 2015. Pada era ini media digital mulai berjaya. Selanjutnya 2015 sampai 2017. Pada era ini merupakan era di mana sosial media menjadi alternatif paling unggul. Tahun 2017 sampai sekarang ini merupakan era di mana konten elegator dan teknologi artificial intelligence. Nah, dengan berkembangnya media massa tersebut mengakibatkan konglomerasi di Indonesia. Konglomerasi di Indonesia menyebabkan satu orang dapat menguasai banyak media massa dalam satu waktu, yang mengakibatkan berita yang dari media yang tergabung tersebut bersifat homogen. Selanjutnya ada bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik sering disebut juga sebagai bahasa pers, yang merupakan salah satu ragam bahasa yang dikenal dalam bidang tulis-menulis. Dalam bahasa jurnalistik, kita harus menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan ejaan yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada beberapa sifat bahasa jurnalistik, yaitu ada singkat, padat, jelas, menarik, lancar, sederhana, dan lugas. Bahasa jurnalistik yang digunakan dalam penulisan reportase investigasi akan cenderung cermat jika digunakan dalam bahasa feature. Selanjutnya ada karakteristik bahasa jurnalistik. Yang pertama itu ada membuang kata mubazir. Yang kedua itu ada penerapan ekonomi kata dan imbuhan yang benar. Yang ketiga ada penggunaan keterangan waktu. Yang keempat ada penggunaan kata kerja transitif. Yang kelima ada menghindari kontaminasi. Keenam itu ada demokrasi. Ketujuh ada sederhana. Kedelapan ada lugas. Kesembilan ada padat, ke-10 ada singkat, ke-12 ada menggunakan kalimat aktif, ke-12 ada menarik, ke-13 ada jelas, dan ke-14 ada jernih. Selanjutnya ada dinamika pengembangan bahasa populer. Yang pertama itu ada perluasan makna kata, merupakan perubahan makna kata menjadi lebih luas dari makna sebelumnya, contohnya itu berlayar. Nah, yang kedua itu ada penyempitan makna kata, perubahan makna kata menjadi lebih sempit dari makna sebelumnya, contohnya itu penampakan. Nah, yang ketiga itu ada peyorasi, itu perubahan makna kata menjadi lebih rendah dari makna sebelumnya, itu contohnya itu kaki tangan. Keempat itu ada ameliorasi, merupakan perubahan makna kata menjadi lebih tinggi dari makna sebelumnya, itu contohnya itu perempuan menjadi wanita. Yang kelima itu ada sinestesia, merupakan perubahan makna kata yang disebabkan oleh pertukaran tanggapan dua individu yang berlainan, contohnya itu pedas. Nah, yang keenam itu ada asosiasi, yang merupakan perubahan makna kata yang terjadi karena adanya persamaan sifat.
Contohnya itu amplop. Selanjutnya ada kesalahan penulisan dalam jurnalistik. Yang pertama itu ada penggunaan kata di, rancu sebagai kata awalan dan kata depan. Yang kedua itu ada penggunaan kata kami dan kita. Yang ketiga itu penggunaan bila, jika, kalau. Yang rancu dengan bahwa. Yang keempat itu ada penggunaan koma di awal dan akhir kata penyela. Kelima itu ada penggunaan koma sebelum dan atau dalam perincian 3 unsur atau lebih. Yang keenam itu ada penggunaan kata asing, dan yang ketujuh itu ada penggunaan meskipun dan namun. Selanjutnya ada ruang lingkup jurnalistik. Yang pertama itu ada news atau berita, merupakan laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar yang disampaikan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet lainnya. Nah, berita ini memiliki 3 jenis, yaitu pertama itu ada strike news, yang kedua ada feature news, yang ketiga itu ada views. Nah, yang pertama ada strike news. Strike news itu merupakan berita yang disajikan secara singkat dengan hanya menyajikan informasi terpentingnya saja. Nah, berita ini terikat pada deadline, informasi yang disajikan mudah basi jika terlambat disajikan kepada publik. Si strike news ini terdiri dari 3 juga. Yang pertama itu ada matter of fact, merupakan berita yang hanya mengungkapkan fakta utama yang terdapat pada suatu peristiwa. Nah, yang ketiga itu ada reportage, merupakan teknik pemberitaan atau pelaporan yang dilakukan oleh seorang wartawan terhadap suatu peristiwa tersebut. Nah, yang kedua itu ada future news, merupakan salah satu produk jurnalistik namun tidak selalu harus mengikuti rumus klasik 5W1H dan bisa dibedakan dengan slide news, artikel, kolom, dan analisis berita. Nah, yang ketiga itu ada views, merupakan pandangan atau opini mengenai suatu masalah atau peristiwa yang dianggap handal dan terpercaya. Nah, selanjutnya ada jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah pengungkapan berbagai hal yang disembunyikan oleh orang berkuasa, baik secara sengaja maupun tidak. Hal tersebut meliputi sekumpulan fakta atau keadaan yang kacau balau. Selanjutnya ada 5 elemen penting dalam jurnalisme investigasi. Yang pertama itu mengungkapkan kejahatan terhadap kepentingan publik dan tindakan yang mencurigakan orang lain. Yang kedua itu skala dari kasus yang diungkapkan cenderung terjadi secara luas atau sistematis. Yang ketiga, menjawab sebuah pertanyaan penting yang muncul serta memetakan persoalan dengan gamblang. Yang keempat, mendudukan aktor yang terlibat secara lugas dengan didukung bukti kuat. Dan yang kelima, publik dapat memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan serta bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan investigasi. Selanjutnya ada jurnalisme warga. Jurnalisme warga merupakan praktek pencarian berita yang dilakukan oleh warga. Warga yang dimaksud dalam jurnalisme ini merupakan mereka yang bukan jurnalis profesional. Jadi, jurnalisme warga ini bisa dilakukan oleh warga biasa tanpa harus memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik atau kewartawan. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi dasar-dasar jurnalistik ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.